bahwasanya pikiran gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Bang Surya adalah figur yang sangat percaya terhadap saintifik, ya, pendekatan saintifik. Jadi di antara elit partai yang paling dominan dalam menggunakan metodologi saintifik, salah satunya adalah Bang Surya Paloh. Jadi menurut saya beliau akan melihat kekurangan elektoral Mas Anies ada di mana, dan karenanya harus ditambal oleh cawapres yang punya kelebihan elektoral dalam rangka mencapai kemenangan. Oke. Alasan itu saya kira akan membuat beliau lebih fleksibel. Jadi tidak harus dari Nasdem. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan belum menjadi kenyataan. Bahwa berpolitik itu juga perlu yang namanya otentisitas, yang namanya hal-hal yang sangat otentik, tidak dengan penuh kepura-puraan, kemunafikan, penuh dengan kemasan. Pak Surya ingin ya kita berpolitik itu dengan apa adanya gitu loh. Ya kita harus jujur bahwa dalam politik itu orang selalu mengatakan ada soal kepentingan, ada macam-macam, ada misalnya friksi dan sebagainya. Tapi politik juga itu penuh harus dikedepankan dengan kejujuran, dengan ketulusan. Pak Surya selalu menyampaikan politik itu adalah dakwah kebangsaan, itu adalah syiar kebangsaan, kan gitu kan. Bagaimana yang namanya berpolitik itu kita ya berdakwah kebangsaan agar bangsa ini menjadi lebih baik. Itu ada heboh karena retorika Surya Paloh tuh. Tetapi retorika itu kosong kalau di bawahnya tuh tidak ada hal yang real kan. Jadi kalau kita sebut Pak Surya Paloh memenangkan retorika, hitungannya adalah apakah itu menyebabkan penguatan dimensi politik di dalam 3 partai itu. Yang saya maksud adalah apakah udah ada konfirmasi atau udah firm itu bahwa AHY udah pasti jadi wakil presiden. Ya. Dan saya kira itu yang dipertanyakan orang tuh. Justru karena ketidakjelasan itu masih diambangkan walaupun dengan secara yang diplomatis, ya nantilah kan gampang, yang penting konsolidasi dulu tuh. Padahal udah 1 minggu lebih bahwa Anies pulang dari ibadah kan itu yang jadi psikologi publik menunggu pidato Surya Paloh yang secara eksplisit seharusnya menyebutkan nama AHY gitu kira-kira tuh. Ungkit dukungan Nasdem ke Jokowi, Surya Paloh, harapan belum menjadi kenyataan. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkit soal dukungan partainya terhadap Presiden Joko Widodo Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Menurut saya, pikiran dan misi gerakan perubahan Partai Nasdem pada dasarnya sejalan dan identik dengan konsepsi serta gagasan Presiden Jokowi. Itulah alasan pada Pilpres 2014 seluruh kekuatan dan harapan partai tersebut diberikan kepadanya.
Kita memberikan dukungan yang totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tutur Surya di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023. Tapi sayang 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani yang kita nyatakan. Menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki, sambungnya. Surya kemudian mempertanyakan, mengapa Indonesia belum bisa dinyatakan sebagai negara superpower sebagaimana negara lain di masa kepemimpinan Presiden Jokowi? Apa yang menyebabkan ini? Kenapa kita belum mampu mencapai tingkatan dan harapan seperti apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini? Bukan karena kita negara yang kurang luas, bukan karena negara kita kurang kaya, bukan karena jumlah penduduk kita kurang besar, bukan karena konstruktur tanah kurang subur. Semuanya kita miliki, jelasnya. Surya memahami bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian atau hadiah dari penjajah, namun hasil perjuangan para pejuang bangsa di masa lalu. Mereka dengan penuh keyakinan memberikan pengorbanan, harta bahkan nyawa untuk membebaskan negara dari penjajahan. Menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, kita wajib untuk tetap mengenal dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan dan para pemikir bangsa ini yang memerdekakan bangsa kita dari kaum penjajah. Inilah sejalan dengan kita. Mungkin 1 bulan lagi akan menghadapi peringatan hari ulang tahun ke-78 tahun kemerdekaan yang kita miliki. Katanya, sejujurnya kita telah mengalami berbagai kemajuan dalam berbagai peranata kehidupan yang ada dan beberapa aspek kehidupan yang kita miliki. Tetapi apabila kita berani dan menempatkan pemikiran secara kritis, objektif dan berdasarkan faktanya ada di tengah-tengah potret sosial kemasyarakatan yang ada pada hari ini, Surya menandaskan. Menurut saya, pikiran dan misi gerakan perubahan Partai Nasdem pada dasarnya sejalan dan identik dengan konsepsi serta gagasan Presiden Jokowi. Itulah alasan pada Pilpres 2014 seluruh kekuatan dan harapan partai tersebut diberikan kepadanya. Kita memberikan dukungan yang totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tutur Surya di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta, Minggu 16 Juli 2023. Tapi sayang 1000 kali sayang, sayang 1000 kali sayang. Harapan belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani yang kita nyatakan. Menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki, sambungnya.